Di tengah arus modernisasi yang kian cepat, seni tari tradisional seringkali berada di persimpangan antara dilestarikan atau perlahan dilupakan. Di Kecamatan Simo, Boyolali, terdapat sebuah sanggar tari lahir dari kegelisahan sederhana, jarak yang jauh antara anak-anak dan ruang belajar budaya mereka sendiri. Sanggar Tari Nareswari. Sanggar ini berdiri sekitar 2 tahun yang lalu pada tahun 2024. Nama Nareswari bukan sekedar nama, tetapi sebuah doa yang diambil dari nama Lintang Pramita Nareswari, putri dari pendiri sanggar yaitu Ibu Kalista. Sebuah harapan agar seni tari tumbuh dan hidup dari generasi ke generasi. Jadi kan pemilik sanggarnya sendiri itu namanya Clarista, yang kebetulan sekarang nggak bisa hadir di sini. Tapi aku dititipin pesan awal mula sanggar ini dibentuk karena ada wasiat dari kakungnya, yakni untuk melestarikan kesenian di Simo. Kemudian untuk mengangkat potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak di desa Simo itu sendiri. Karena kan bertambahnya zaman, di Simo itu untuk seni tarinya itu semakin tahun semakin menurun. Terutama setelah COVID ya, itu untuk seni tari hampir tidak ada. Terus Mbak Clarista mendirikan sanggar ini sejak tanggal 15 Desember 2024 kemarin. Jadi untuk sanggar ini sendiri sudah berdiri sekitar 1 tahun. Jadi kalau untuk ciri khas sendiri itu dari kami belum punya ya Mbak, karena kan masih 1 tahun. Ibaratnya kita sedang mencari jati diri. Tapi untuk sanggar kami itu untuk 1 tahun kemarin itu fokus di tari kreasi aja. Kemudian untuk di generasi 2 ini baru kita masukkan tari tradisionalnya. Nah untuk tari tradisionalnya sendiri kita mengambil gaya Yogyakarta, yakni golek ayon-ayon. Oke, kalau berbicara zaman, karena kita semua adik-adik ini gen-gen ini Gen Z dan Gen apa ya selanjutnya ya Gen Z dan Gen Alpha itu udah termasuk kenal sama media sosial ya lumayan. Jadi untuk perkembangan tari tradisional menurut saya lumayan bergeser gitu. Tapi alhamdulillahnya banyak anak-anak yang masih mau belajar seperti itu. Apalagi di kondisi Kabupaten Boyolali ini tentunya masih banyak sanggar-sanggar yang masih berdiri gitu. Seperti itu sih Mbak. Kalau tantangannya yang saya rasakan jadi pelatih itu fokusnya mereka tentunya ya, entah itu di dalam kelas ataupun sanggar tari seperti ini, tentu fokusnya mereka itu udah mulai berubah karena memang pengaruh dari media sosial, konten-konten pendek, brain rot dan lain sebagainya. Kayak gitu tentu mempengaruhi kondisi pikiran mereka, terus juga fokusnya juga makin pendek, apalagi seni tari sendiri itu membutuhkan fokus yang panjang gitu. Dan itu tidak hanya fokus di dalam fokus mata aja, tapi juga gerakannya juga harus gitu. Meski masih terbilang baru, Sanggar Nareswari telah memiliki 2 generasi penari dengan jumlah 50 anggota. Dari banyaknya murid di sanggar tersebut, mereka datang tidak hanya dari Simo, tetapi juga dari Banyudono, Karanggede, Klego, hingga Semarang. Mayoritas anggota adalah pelajar dan mahasiswa hingga paling dewasa umur 22 tahun. Di sanggar tersebut, tari yang diajarkan didominasi tari kreasi. Namun, nilai tradisi tetap dijaga melalui tari klasik seperti golek ayun-ayun dari Yogyakarta dan tari pejuang dari Surakarta.
tari di Boyolali ini kalau bisa dilestarikan, jangan sampai hilang. Ya, harapan saya semoga para generasi muda, terutama pelestari utama dari kebudayaan kita, bisa lebih giat lagi. Dan yang paling terpenting adalah seperti saya, pelaku atau pemilik sanggar, kita juga harus berinovasi terkait dengan istilahnya apa yang diinginkan oleh generasi muda saat ini, tapi juga melestarikan budaya yang ada di Boyolali ini. Begitu menurut saya. Di era digital, mempertahankan minat generasi muda terhadap seni tari bukanlah hal yang mudah. Latihan di sanggar ini disesuaikan dengan ritme kehidupan modern, jadwal digabung, metode dibuat lebih fleksibel tanpa menghilangkan esensi gerak dan makna tari. Alasan yang pertama itu saya kan dulu seneng nari ya Mbak ya. Terus karena aku udah kuliah di kampus itu kan ikut nari juga. Jadi karena ini udah semester lanjut kan, jadi buat untuk ngisi kekosongan itu kita ikut sanggar ini gitu. Yang pasti seneng ya Mbak ya, lebih tambah pengalaman, dapat teman-teman baru, terus juga banyak yang ditambah lah. Menurut aku penting ya Mbak ya, apalagi di maraknya seni K-pop, terus dari Jepang juga. Itu kayak itu buat motivasi aku boleh suka sama budaya di luar, tapi aku juga nggak lupa sama budaya kita sendiri gitu. Bagi para murid, sanggar bukan hanya sekedar tempat belajar menari, tapi ruang tumbuh, belajar disiplin, percaya diri, dan mencintai budaya mereka. Izin menjawab. Jadinya untuk mengisi waktu luang di rumah dan juga menambah wawasan baru. Soalnya kan biasanya kalau di rumah bosan, nggak ngapa-ngapain, terus aktivitasnya kayak nggak ada. Itu kalau ikut sanggar malah lebih bagus karena bisa menambah wawasan. Jadi lebih enjoy kalau pas nari. Terus lebih luas karena kan kita belajar bareng-bareng. Jadinya ya tambah wawasan lah, senang juga. Pentingnya itu biar kita bisa melestarikan budaya juga. Selain itu juga bisa buat ngajarin teman-teman yang mungkin di luar sana itu nggak tahu nari itu gimana, atau ya buat tambah-tambahan gitu. Sama juga bisa mengurangi kayak kebanyakan main HP gitu, jadi ada kegiatan lain biar nggak main HP terus. Nah, itu main gadget. Harapannya semoga bisa jadi lebih baik lagi ya. Walaupun ini udah baik ya, cuma kedepannya biar jadi bagus, lebih maju. Sanggar Tari Nadaswari masih terbilang belum lama, namun mempunyai langkah dan tujuan yang jelas. Di tengah arus modernisasi, seni tari tidak harus ditinggalkan, namun hanya perlu ruang, perhatian, dan generasi yang mau menjaga. Karena budaya bukan masa lalu, dia adalah masa depan yang sedang kita rawat sampai hari ini.